Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Prastika dengan NIM 200300012. Saya anggota dari kelompok 6 yang berjumlahkan 4 orang. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang transformasi kesebangunan. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, kita telah mempelajari ya macam-macam transformasi yang berupa suatu instrumentri, yaitu suatu transformasi itu bisa mengawetkan jarak. Nah, dalam bab ini, kita akan mempelajari transformasi yang mengubah jarak. Di mana transformasi yang demikian itu kita namakan dengan transformasi kesebangunan. Baik, masuklah kita kepada definisi. Suatu transformasi T adalah transformasi kesebangunan apabila ada sebuah konstanta K besar dari 0 atau K-nya ini positif, sehingga untuk setiap pasangan titik PQ itu sama dengan kesebangunan PQ dengan transformasi P itu sama dengan P aksen, dan transformasi Q itu sama dengan Q aksen. Nah, di sini ada teorema. Teorema pertama itu tentang memetakan garis pada garis. Bagian yang keduanya itu mengawetkan ukuran sudut. Dan yang ketiga itu mengawetkan kesejajaran. Kemudian buktinya di sini, andaikan kita mempunyai sebuah garis T, bolehlah untuk kita andaikan di sini, kita buat garis T. Ini ada garis T. Nah, di mana misalkan ada A elemen T. Jadi di sini ada A, kan A di sini. B elemen T, misalkan B-nya di sini. Adalah dua titik yang berbeda. Di sini juga nampak bahwa A dan B itu adalah titik yang berbeda. Jadi kemudian ada lagi bahwa diketahui bahwa transformasi T itu sama dengan ruas garis dari A aksen B aksen. Jadi di sini berdasarkan definisi bahwa di sini adalah transformasi dari, kita buat lagi garis, mana garis ini adalah transformasi dari T. Transformasi dari T. Nah, berdasarkan definisi yang ini, bahwa transformasi A itu sama dengan A aksen. Jadi di sini kita bikin A aksen. Kemudian TQ, anggaplah di sini TB sama dengan B aksen, sehingga kita bikin di sini ini nih B aksen. Kemudian pilihlah sebuah titik P elemen T apabila P terletak antara A dan B. P-nya terletak di antara A dan B. Di sini ya. A dan B. Nah, A dan B ini memiliki jarak yang sama. Kemudian transformasi dari P apa? P aksen. Kita taruh lagi di sini P aksen. Sehingga selanjutnya diketahui bahwa AP itu jika ditambahkan dengan PB, maka hasilnya adalah AB. Dan itu berlaku juga pada ini. Jadi ini juga berlaku sehingga transformasi dari T itu sama dengan
Luas garis dari A aksen B aksen. Sini juga dimasukkan bahwa hubungannya bahwa aksen P aksen ditambah P aksen B aksen itu sama dengan KAP ditambah KPB sehingga KAP ditambah KPB karena kita ketahui AP ditambah PB ini adalah AB sehingga kita dapatkan bahwa KAP ditambah KPB itu sama dengan KAB. Kemudian bukti yang kedua. Pas dulu. Nah, pada bukti kedua, andaikan diketahui sudut ABC dan transformasi dari sudut ABC itu sama dengan sudut dari A aksen, B aksen, C aksen, maka A, A aksen, B aksen itu sama dengan kesebangunan AB, B aksen, C aksen sama dengan kesebangunan BC, A aksen, C aksen sama dengan kesebangunan AC. Sehingga segitiga ABC itu sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan sudut dari ABC. Nah, di sini nampak bahwa suatu transformasi kesebangunan itu mengawetkan besarnya sudut. Di sini nampak bahwa besar sudut dari ABC dan transformasi dari sudut dari ABC itu sama dengan A aksen, B aksen, C aksen. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa nampak jelas bahwa berlakunya suatu sifat atau teorema yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, andaikan T suatu kesebangunan dan andaikan ada dua garis L dan M. Kita misalkan ada dua garis. Kita buat dua garis. Katakan bahwa garis itu sejajar. Sehingga di sini ada garis L, ada garis M. Kemudian andaikan transformasi dari L ini memotong transformasi dari M. Di sini kita punya transformasi dari L itu gini. Transformasi dari M itu ini TL. Ini masih M. Di sebuah titik A aksen, berarti di sini adalah titik A aksen. Nah, nampak di sini ya bahwa transformasi dari L itu memotong transformasi dari M pada titik A aksen. Sehingga pada A elemen L itu transformasi A elemen dari transformasi L dan transformasi A elemen dari transformasi M. Jadi A elemen L dan A elemen juga dari M. Sehingga ini berarti bahwa L dan M berpotongan. Tapi ini tentangan dengan pengandaian bahwa R itu sejajar dengan M. Kemudian,
Dalam mempelajari isometri, kita ketahui bahwa refleksi adalah dasar dari satu isometri itu, sehingga eh, suatu isometri itu dapat kita tulis sebagai hasil kali dari eh, refleksi. Maka, suatu transformasi kesebangunan ini juga pada dasarnya adalah suatu perbaikan atau dilasi. Dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan dilation. Nah, kemudian definisinya dari dilasi ini adalah diketahui sebuah titik A dan sebuah bilangan positif R di suatu dilasi D dengan faktor skalar R dan pusat A adalah padanan yang bersifat dA sama dengan A. Jika P bukan elemen dari A, maka jika P tidak sama dengan A, maka P aksen itu sama dengan dP yang merupakan titik pada sinar AP sehingga AP aksen sama dengan RAP yang setara dengan AP aksen sama dengan RAP. Nah, dilasi yang dengan pusatnya A dan faktornya skalanya R ini kita lambangkan dengan ini. Kemudian ini mengakibatkan akibat yang pertamanya itu DAR itu adalah suatu kesebangunan. Jadi kan jika dia itu suatu kesebangunan, maka dia harus merupakan suatu transformasi. Jadi untuk membuktikan dia suatu transformasi, maka kita sudah ketahui bahwa langkahnya kita sudah pelajari di pelajaran selanjutnya, sehingga kita bisa membuktikan bahwa DAR aksen itu adalah suatu transformasi, sehingga yang terbuktilah bahwa DAR itu adalah suatu kesebangunan nantinya. Kemudian syarat yang keduanya itu jika P dua titik pada bidang yang berbeda, maka P aksen Q aksen itu sama dengan RPQ dengan P aksen sama dengan DAR aksen P dan Q aksen sama dengan DAR Y. Nah, sekianlah penjelasan materi bagian saya. Salah dan nyangka saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.